Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai fertilitas. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Indrawati, Anjas, Miftahul Jannah, Nur Ramadhani DS, Andi Mutia Makkawaru, dan Tangguh Eka Budianto Andi Ilham. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani DS, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu konsep dan definisi fertilitas. Fertilitas dicirikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menciptakan kelahiran hidup, yang merupakan salah satu faktor yang meningkatkan populasi meskipun dalam pergerakan. Tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingkat kekayaan yang tinggi saat ini. Fertilitas adalah hasil dari kelahiran asli seorang wanita atau sekelompok wanita. Sedangkan demografi menggambarkan jumlah bayi yang dikandung hidup-hidup. Tingkat kesuburan di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, orientasi seksual, status perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, atau atribut yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Davis dan Black. Unsur-unsur yang mempengaruhi fertilitas adalah variabel antara yaitu variabel yang secara langsung mempengaruhi dan variabel tak langsung, seperti unsur-unsur sosial, ekonomi, dan sosial. Kemudian istilah-istilah yang dikenal dalam pemeriksaan fertilitas menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Adiotomo dan Samosir 2011 antara lain: 1. Dikandung atau lahir hidup, live birth. Gagasan tentang fertilitas hanya menghitung jumlah kelahiran hidup. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencirikan kelahiran hidup sebagai kelahiran bayi, tidak terlalu memperhatikan kerangka waktu di dalam perut, di mana anak itu bangun saat memasuki dunia, misalnya bernapas, ada detak jantung, atau denyut tali pusar, atau perkembangan otot. Kedua itu lahir mati atau stillbirth. Lahir mati adalah lahirnya anak dari dalam perut yang berumur tidak kurang dari 28 minggu tanpa terlihat hidup. Ketiga itu pengangkatan janin atau aborsi. Pengangkatan janin adalah meninggalnya anak di dalam perut dengan masa kehamilan di bawah 28 minggu. Yang keempat itu masa reproduksi. Masa reproduksi adalah masa di mana seorang wanita dapat mengandung keturunan, atau disebut juga dengan usia matang, 15 sampai 49 tahun sejak memperoleh siklus kewanitaan pertama, dan menutup pada saat berhenti menstruasi atau menopause. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas, saya dari kelas Ilmu Ekonomi A, dengan NIM 99011-9024. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Materi yang ingin saya sampaikan kali ini yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Teori sosiologi fertilitas menurut Davis yaitu faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi fertilitas akan melalui variabel antara. Ada 3 fase yang mempengaruhi fertilitas, yaitu fase pertama, unsur-unsur yang mempengaruhi fertilitas seks, di mana unsur-unsur yang mempengaruhi fertilitas seks terbagi menjadi 2 faktor. Faktor yang pertama
faktor-faktor yang mengatur tidak terjadinya seks. Faktor yang tidak mengatur terjadinya seks yaitu usia menuju awal seks, kemudian melibatkan permanen permanen, yaitu sejauh mana wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim sebelumnya, kemudian lamanya masa reproduksi setelah atau di antar seks. Kemudian faktor kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa seks, yaitu yang pertama abstinensi sukarela, kemudian yang kedua pantang karena dorongan oleh ketidakmampuan, yang ketiga frekuensi seks. Kemudian fase yang kedua yaitu elemen yang mempengaruhi terjadinya konsepsi. Elemen yang mempengaruhi terjadinya konsepsi yaitu yang pertama kesuburan atau ketidakberhasilan dipengaruhi oleh komponen yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua menggunakan atau tidak menggunakan teknik pencegahan. Yang ketiga kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh komponen yang tidak disengaja. Kemudian fase yang ketiga, elemen yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama, kematian janin yang disebabkan oleh unsur yang tidak disengaja atau yang tidak terduga. Contohnya, seperti ibu-ibu yang sedang hamil, sedang mengendarai sepeda motor, kemudian dia terjatuh dan kematian janin yang dikandungnya, itulah yang dimaksud dengan unsur yang tidak disengaja. Kemudian kematian janin berdasarkan komponen yang disengaja, yaitu seperti misalnya ada seorang ibu-ibu yang tidak menginginkan anaknya lahir, kemudian dia melakukan segala cara untuk membunuh janin yang dikandungnya, kemudian janin tersebut mati. Maka inilah yang disebut kematian janin berdasarkan komponen yang disengaja. Mungkin hanya itu penyampaian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua yaitu Ronald Friedman, variabel antara dan norma sosial. Menurut Friedman, variabel antara yang secara langsung memengaruhi fertilitas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh standar yang berlaku di masyarakat, sehingga perilaku fertilitas individu dipengaruhi oleh standar yang ada, menjadi standar khusus tentang ukuran keluarga dan standar tentang variabel antara itu sendiri. Menurut Friedman, intermediasi variabel yang dikemukakan oleh David Blake adalah variabel antara yang menghubungkan penetapan standar fertilitas yang diakui oleh masyarakat dengan jumlah anak yang mereka miliki atau hasil. Dia berpendapat bahwa norma fertilitas yang ditetapkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan fertilitas yang dibutuhkan individu. Friedman juga berpendapat bahwa tingkat fertilitas yang secara umum akan terus menurun di negara-negara tertentu yang pada dasarnya tidak semata-mata akibat dari faktor peningkatan skala besar seperti urbanisasi dan industrialisasi, seperti yang diusulkan oleh model transisi demografi klasik, tetapi juga mengubah motivasi fertilisasi karena perluasan populasi yang melek huruf dan kemajuan-kemajuan jaringan-jaringan komunikasi dan transportasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori ekonomi tentang fertilitas. Pandangan bahwa komponen ekonomi mempengaruhi kekayaan bukanlah hal baru. Alasan utama dari hipotesis perubahan segmen yang terkenal adalah bahwa sesuai dengan diadakannya pembangunan sosial ekonomi, fertilitas adalah interaksi proses ekonomi yang lebih daripada interaksi proses biologis. Berbagai strategi pengendalian fertilitas seperti menunda pernikahan, mengganggu hubungan intim dan kontrasepsi dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang lebih memilih untuk tidak memiliki keluarga besar dengan pemahaman bahwa banyak anak
berarti mengkhawatirkan masalah keuangan dan menghambat peningkatan sosial dan materi. Seperti yang ditunjukkan oleh Bonger dan Mencken, fertilitas biasanya dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, ketidaksuburan setelah mengandung anak. Yang kedua, waktu menunggu untuk konsepsi. Yang ketiga yaitu kematian intrauterin. Keempat, sterilitas permanen. Dan yang terakhir yaitu memasuki masa reproduksi. Fertilitas alami bergantung pada variabel fisiologis dan sebagian lagi pada praktik sosial. Jika gaji meningkat, akan ada perubahan dalam persediaan anak-anak karena peningkatan nutrisi, kesehatan, dan faktor lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Makawaru, NIM 50300120020, kelas PMIA dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, kali ini saya yang akan melanjutkan materi. Ukuran-ukuran fertilitas. Terdapat dua macam pengukuran fertilitas, yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Yang pertama, pengukuran fertilitas tahunan. Angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau disingkat CBR dapat dicirikan sebagai jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Hal yang menguntungkan dari perhitungan CBR ini adalah perhitungan yang sederhana, karena hanya membutuhkan data tentang jumlah anak yang dilahirkan dan populasi pada tahun tertentu. Rumus CBR adalah sebagai berikut. CBR sama dengan B per P dikali K. Dengan keterangan CBR sama dengan tingkat kelahiran kasar, B sama dengan jumlah kelahiran pada tahun X, P sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun X, K sama dengan angka ketetapan yaitu 1000. Kemudian angka fertilitas menurut umur atau Age Specific Fertility Rate atau disingkat ASFR. Angka kelahiran menurut kelompok umur menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita pada kelompok umur tertentu antara 15 sampai 49 tahun. Angka ini biasanya dikomunikasikan sebagai jumlah kelahiran untuk wanita dari kelompok usia tertentu untuk setiap 1000 wanita dalam kelompok usia tersebut. Rumus ASFR adalah sebagai berikut. ASFR sama dengan B per P dikali K. Dengan keterangan ASFR sama dengan angka fertilitas menurut umur, B sama dengan jumlah kelahiran atau lahir hidup dari wanita umur X pada tahun X, P sama dengan jumlah penduduk wanita kelompok umur X selama tahun tertentu, dan K merupakan angka ketetapan yaitu 1000. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM 90300119018. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, ukuran-ukuran fertilitas dan reproduksi secara kumulatif. Angka fertilitas total atau total fertility rate atau TFR. Tingkat fertilitas total atau TFR dicirikan sebagai jumlah kelahiran hidup anak laki-laki dan anak perempuan per 1000 penduduk yang hidupnya sampai batas terjauh masa reproduksinya, dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada wanita yang meninggal sebelum menyelesaikan masa reproduksinya. Yang kedua, tingkat fertilitas seperti yang ditunjukkan oleh usia tidak berubah selama jangka waktu tertentu. Angka fertilitas total menggambarkan latar belakang fertilitas dari berbagai wanita selama masa reproduksinya. Adapun rumus TFR adalah sebagai berikut. TFR sama dengan 5 sigma I ASFRI, dan keterangannya yaitu TFR sama dengan angka fertilitas total. 5 sama dengan umur jenjang 5 tahun.
ASFRI sama dengan angka fertilitas menurut kelompok umurnya. Adapun kelebihannya yaitu TVR adalah ukuran untuk wanita usia 15-49 tahun yang ditemukan berdasarkan tingkat kelahiran berdasarkan kelompok usianya. Selanjutnya yaitu Gross Reproduction Rate atau GRR, sebuah angka yang menunjukkan jumlah normal anak perempuan yang dilahirkan ke dunia oleh seorang wanita selama hidupnya. Mengikuti contoh yang sama tentang fertilitas dan kematian atau mortalitas seperti ibunya. Dalam GRR tidak mempertimbangkan komponen kematian. Adapun rumus untuk menghitung GRR adalah sebagai berikut. GRR sama dengan 5 sigma I ASFRI atau GRR sama dengan rasio jenis kelamin saat lahirnya TVR. Adapun keterangannya yaitu GRR sama dengan angka reproduksi bruto. ASFRI sama dengan angka fertilitas menurut kelompok umur untuk bayi perempuan pada kelompok umur I. 5 sama dengan jangka 5 tahun. Adapun contohnya yaitu jumlah kelahiran bayi anak laki-laki dan perempuan berturut-turut adalah 105 dan 100. Dan adapun kelemahannya yaitu tidak mempertimbangkan kemungkinan anak wanita itu menendang ember sebelum masa regeneratifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangguh Eka Abrianto Andilham akan melanjutkan persentase materi pada halaman 12 dan 13 dalam materi fertilitas kali ini. Nah, selanjutnya angka reproduksi neto atau yang disingkat NRR. NRR ialah jumlah bayi perempuan yang dilahirkan ke dunia oleh seorang wanita selama masa reproduksinya dan mampu menggantikan ibunya untuk melahirkan anak juga dengan mengikuti pola fertilitas dan kematian ibunya. NRR mempertimbangkan kemungkinan bahwa bayi akan meninggal sebelum tiba di akhir kehidupan regeneratifnya. Persamaan NRR adalah sebagai berikut. Ada beberapa keterangan yang teman-teman bisa saksikan dalam persamaan NRR di bawah ini. NRR adalah ukuran dari kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya sendiri atau tingkat substitusi. Nilai NRR1 menyiratkan bahwa suatu populasi dapat menggantikan dirinya sendiri dengan jumlah yang sama. Bahwa suatu populasi dapat menggantikan dirinya sendiri dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan NRR yang kurang dari 1 berarti bahwa suatu populasi tidak dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama. Kemudian berikutnya rasio anak ibu atau child woman ratio atau yang disingkat CWR. Rasio anak ibu atau CWR ialah perbandingan jumlah penduduk usia balita terhadap penduduk perempuan dewasa 15-49 tahun. Perkiraan ini umumnya menggunakan jumlah anak usia dari 0-4 tahun. Jadi meskipun demikian, dapat juga digunakan jumlah anak usia 0-9 tahun. Kelompok usia 0-1 tahun tidak digunakan karena secara keseluruhan informasi demografi yang dipublikasikan adalah kelompok usia jangka panjang atau 5 tahunan ya. Kesalahan pada usia pencatatan lebih normal terjadi pada usia 0-1 tahun dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Rumus CWR atau rumus rasio anak ibu adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat keterangannya di bawah. Nah, poinnya apa? Poin kelemahan yang bisa saya sampaikan kali ini adalah salah melaporkan jumlah anak dan tidak mempertimbangkan kesuburan wanita berdasarkan usia mempengaruhi kualitas tindakan diri.